Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayhaqi. Saya peserta Latsar BPSDM di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, golongan 2, angkatan 11, kelompok 2 dengan NDH 12. Di sini saya akan membahas tentang pemahaman dan penerapan sistem merit di Indonesia dan kabupaten kota. Baik, langsung saja. Sistem merit menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Sistem merit tersebut merupakan lawan dari spoil system, yang mana spoil system itu sendiri adalah sistem di mana jabatan di pemerintahan diisi oleh teman-teman, keluarga, atau pendukung partai yang berkuasa. Terus tujuan penerapan sistem merit: yang pertama, melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM aparatur secara berkelanjutan. Yang kedua, memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara. Yang ketiga, mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien. Yang keempat, memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja. Yang kelima, memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi. Yang keenam, memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin. Yang ketujuh, menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat. Yang kedelapan, menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Kesembilan, memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN. Kesepuluh, melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ke-11, melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan kepada pegawai. Berikut contoh penerapan sistem merit di Indonesia secara umum, yaitu rekrutmen ASN, di mana dalam rekrutmen ASN, pengumuman penerimaan atau informasi tentang penerimaan dapat kita akses di portal SSC ASN. Di sana kita dapat melihat informasi tentang penerimaan, serta kita dapat mendaftar di akun tersebut. Dalam rekrutmen, kualifikasi dan kompetensi menjadi pertimbangan seseorang untuk menjadi pegawai ASN. Dalam penerimaan ASN, kita melakukan tes menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Testing. Sistem CAT yaitu model asesmen atau penilaian di mana kandidat atau calon menjawab pertanyaan atau menyelesaikan latihan dengan menggunakan komputer. Menjadi bagian dalam program komputer mampu menjamin transparansi, efisiensi, serta efektivitas dalam rekrutmen pegawai, karena pengolahan sampai dengan pengumuman sepenuhnya berdasarkan program dalam komputer. Intervensi dan referensi personal dapat dikurangi, bahkan dapat dihilangkan dengan sistem ini, sehingga mendapatkan calon PNS yang berkualitas. CASN setelah dinyatakan lulus menggunakan seleksi dengan sistem CAT, maka sebelum diangkat menjadi PNS, maka CASN harus mengikuti dua tahapan. Yang pertama, masa percobaan prajabatan selama 1 tahun, dan yang kedua, diklat prajabatan. Berikut contoh penerapan sistem merit di kabupaten. Contohnya adalah rekrutmen TBNPM atau tenaga belut non pegawai negeri RSO Pembalah Batong tahun 2021. Di sini informasi tentang rekrutmen atau penerimaan pegawai baru dapat diakses langsung oleh masyarakat umum melalui website dan Instagram. Berikut contoh cara kita mencari websitenya di Google. Di sini langsung terlihat adanya
pengumuman dan rekrutmen. Di sini tersedia data lengkap, jadi masyarakat bebas untuk melihat informasi tentang penerimaan. Berikut adalah beberapa contoh pengumuman penerimaan tenaga baru. Ya baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.